Terima kasih kepada narasumber hari ini sangat luar biasa karena berbicara tentang pasar berarti berbicara tentang aktivitas ekonomi. Ini ada yang saya mau tanyakan, kan saya hampir 1 tahun ini aktivitasnya di Wameo, Nugraha dan lagi di masjid ini Lelangi. Dan kemudian rata-rata saya sampaikan kepada masyarakat, pertama itu artinya ini saya mau tanyakan, apakah pendapatannya, apakah ibu-ibu yang menjual di pinggir jalan itu dia masuk di PAD-nya pemerintah atau masuk di preman atau masuk di mana itu? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Karena pada saat saya sampaikan ke ibu-ibu itu, ternyata saya bilang habis yang tadi satu orang lagi habis tadi satu orang. Nah, begitu. Dan kemudian kemarin pernah kita sandar mobilnya kita di Wameo itu pernah membongkar, diminta itu 1 kali membongkar 15.000 itu. Itu saya bingung. Dengan dalil bahwa keamanan ada ABCD, saya bingung juga itu. Dan kemudian persepsinya orang bau-bau terkhusus ini setelah survei di pasar bahwa persepsi mereka tentang laku dan tidaknya jualan ini adalah dia menjual harus di pinggir jalan sehingga tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah yang di dalam pasar itu kosong, begitu. Makanya kondisinya itu adalah banyak pasar yang ada di dalam pasar itu, khususnya yang di blok yang dibikin oleh pemerintah, malah jadi nganggur. Yang harusnya secara teori dibikinkan itu supaya masuk sebagai pendapatan asli daerah, begitu. Akhirnya apa? Ketika masyarakat atau penjual yang menjual di pinggir aspal akan menjadi kemacetan dan kemudian pungutan liar dan kemudian terjadinya konsep pasar yang tradisional tapi kumuh itu anunya. Pertanyaan saya, apakah memang pemerintah tidak pernah melihat ini atau kedua pemerintah kurang tegas karena berkaitan dengan kebijakan politik yang nanti akan datang ke depan? Karena jujur saja itu, karena kalau mengganggu saja sektor bawah ini akan goyang di pemerintah, terutama yang mencalonkan ini akan goyang. Akhirnya akan berpendapat bahwa Pak Bupati tidak pro masyarakat bawah atau tidak itu, begitu. Itu yang saya mau tanyakan. Ibu-ibu yang dimintai itu apakah masuk di jatahnya preman, jatahnya tukang parkir atau pemerintah? Kalau seumpama masuk di preman, bisa kita klaim bahwa pendapatan masyarakat, pendapatan pemerintah untuk di pasar itu dia akan berkurang, karena uang itu bocor ke situ. Terakhir, kenapa kelihatan kumuh itu? Karena mungkin posisi sampah yang dekat dengan pasar, atau tidak ada pembiaran sampah berapa hari sehingga terjadi api busukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh iya. Ada lagi. Tapi pada Yes. Langsung kasih. maju mungkin supaya kelihatan kamera. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja. Pertanyaan saya sebenarnya mengenai tentang di judul pamflet yang disebarkan oleh teman. Kebetulan saya dari Kalimantan. Kebetulan jalan-jalan juga di bawah Perubahan Kampung. Melihat judul tentang penataan kawasan yang dipaparkan dalam pamflet, dan kebetulan saya tadi mendengar juga dari panelis pertama sampai panelis ketiga mengenai tentang masalah-masalah pasar. Mungkin saya lebih sedikit memberikan pernyataan mengenai tentang opsi dalam judul
masalah pasar ini gimana tadi mungkin saya agak sedang juga menikmati tentang dari pengamat publik bahwa terkadang dalam membahas sesuatu tiba masa tiba gitu, dan tiba-tiba kita mampu menerobos tentang permasalahan suatu yang ada di entah itu masalah pasar, apalagi sudah terjadi masalah kayak begini, yang artinya terkadang tiba musibah dan tiba berpikir mengenai tentang bagaimana Bobo lebih baik lagi. Saya asli Bobo tuh, tapi saya mungkin terlalu lama merantau di Kalimantan dan hari ini baru balik. Mengenai tentang pernyataan itu juga saya ingin jelaskan bahwa dalam penataan kawasan terkadang kita harus berbicara tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup yang baik dalam suatu pasar. Mungkin banyak beberapa pasar yang ada di wilayah Buton, terkhususnya kota Bau-Bau, yang mungkin sudah terlalu lama, pasar Wameo dari tahun 74. Kemudian ada beberapa pasar tradisional yang sampai saat ini masih aktif, seperti pasar Logu-Logu, di mana pertemuan masyarakat Pulau Makassar, Kalialia, Kanempe dan lain-lain. Di situ berjalannya ekonominya mungkin hanya setiap hari Sabtu dan Minggu kalau tidak salah. Karena pasar tradisional yang dilakukan di situ kan hanya dalam 1 minggu 2 kali kalau tidak salah, Bang. Bicara soal penataan kawasan, mungkin kesadaran yang paling penting untuk dipahami oleh pemerintah adalah menjaga wilayah infrastruktur bangunan itu. Ketertarikan seseorang dalam melakukan pembelian dimanapun, toko ataupun tempat, mungkin hal yang paling pertama dilihat adalah tempatnya, jalannya, lingkungannya. Pertanyaannya simpel untuk beberapa panel di sini adalah sebagai pengamat, sebagai alumni PWI dan anggota DPR, mohon maaf, atau alumni dan Iya. dalam 1 tahun ini kita sebagai pengamat atau sebagai panelis, kira-kira dalam melihat perkembangan kota Bau-Bau mengenai tentang melihat pemerintah dalam melihat pasar-pasar, dalam 1 tahun itu kira-kira berapa kali kesadaran kita untuk melihat, menjaga dan merawat pasar-pasar? Contohnya adanya perawatan gitu. Dalam undang-undang juga ada dijelaskan bahwa pasar tradisional diatur oleh badan usaha milik negara ataupun BUMD dan lain-lain juga, bahkan ada swasta. Namun swasta pun terkadang melakukan perawatan suatu pasar, tujuannya untuk menarik suatu konsumen untuk datang ke situ. Sama seperti yang ada di Jogja juga. Saya ke Jogja, ada 1 pasar sebelum kita menuju ke Malioboro. Ada 1 pasar di pinggir jalan, di mana pasar itu sebenarnya harganya agak mahal, tapi yang membuat kita tertarik untuk membeli sesuatu itu karena tempatnya, cahayanya, dan lingkungan yang bersih. Pertanyaan yang paling simpel adalah dalam 1 tahun ini berapa perawatan yang dilakukan oleh pemerintah Bau-Bau dalam menjaga persoalan pasar? Yaitu yang sampai kita berbicara soal masalah, suatu masalah itu karena ada musibah dulu baru kita bicarakan di barat. Kalau tidak ada musibah, tidak akan dibicarakan, bahkan akan berjalan terus. Terkadang tiba masa tiba-tiba tidak nyambung. Semua masalah bisnis, ekonomi, soal peraturan daerah akan dibahas ketika ada masalah dulu. Itu. Sekian. Oke. Sudah selalu. Nama tadi saudara? Nama saya Muhammad Yusri Al-Tulus. Muhammad Mohis. Ya saya panggil Mohis saja ya. Yusri. Oke, siap gitu. Luar biasa namanya. Ya, langsung dijawab. Ya, Silakan. untuk menjawab ini saya mulai dulu dari sebelum owner Pak siapa? Mohis. Pak Molis dulu ya. Yusril. Yusril. Sorry ya. Ya, oke. Jadi dulu, terjadi dulu baru kita mau Terjadi, jangan sampai kita semacam pemadam kebakaran. pemadam kebakaran yang kemudian ada dulu peristiwa baru kita Ya. kita padamkan. Ya. Padamkan ya, kurang lebih seperti itu. Pertama, saya bahas dulu secara spesifik ya tentang pasar Wabe ya, sehingga kita menjadi pembahasan. Pertama, bahwa bangunan yang rusak itu adalah selasar yang kemudian itu penanggung jawabnya adalah provinsi di Balai PUPR. PUPR ya. PUPR provinsi. Iya. Jadi memang daerah kemudian dilema di situ. Misalnya seperti ini, untuk kita sudah tahu ini rusak nih, tetapi ketika kita membongkar, pemerintah daerah melakukan pembongkaran misalnya, itu salah juga secara undang-undang, itu tidak boleh. Iya. Berarti satu sisi kita harus membiarkan dulu melempar
masalah kayak gini dulu ya? Atau Iya. sudah menunggu satu momentum untuk terpecah dulu masalah entah itu musibah? Ini Ya mungkin saya tangkap bahwa bagaimana kalau katakanlah seperti itu ada tarik menarik, bagaimana mempercepat itu, mempercepat gitu. saya kira gini, kan jelas sekali kalau kita bicara hierarki birokrasi kan, kemudian ketika presiden, gubernur, bupati, wali kota harusnya terjadi sinkronisasi terkait kebijakan daerah. Ya. Yang kemudian rentang komunikasinya harus lebih efektif, lebih dekat lagi. Ya. Nah, kita bahas dulu yang lebih spesifik. Saya bilang tadi spesifiknya tentang Pasar Romeo. Pasar Romeo itu, selasar yang rusak itu, yang ada di Islamic Center yang kemudian rubuh itu bukan aset pemerintah Kota Bau-Bau. Itu bukan aset pemerintah Kota Bau-Bau. Tapi itu aset provinsi yang kemudian maintenance-nya itu adalah balai karya dari PUPR Kendari, Sulawesi Tenggara, provinsi. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah kemudian memang itu tadi saya cerita. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kemudian menulis di situ pemberitahuan bahwa ini akan rubuh dan yang lain-lain seperti apa, pemberitahuan peringatan lah kepada masyarakat untuk tidak melakukan itu. Walaupun kemudian pemerintah lalai lagi. Kemarin yang saya cerita ada yang tadi saya cerita ada event yang kemudian pemerintah kota bikin lagi di kegiatan itu. Beruntung sekali kejadian itu tidak terjadi pada saat hari ulang tahun kota yang Haroa Nandala itu terjadi di situ kemarin. Beruntung sekali itu. Tetapi upaya pemerintah kemudian memang secara normatif dia akan melakukan surat dan berkomunikasi kepada provinsi untuk melakukan perubahan itu. Ketika itu sifatnya emergensi, dia harus disetujui dulu oleh pemerintah. Jadi tidak semata-mata bangunan pemerintah yang kemudian itu dirubuhkan, apalagi yang bukan kewenangan. Seperti itu. Ya, maksud gini, bahwa itu sudah clear kewenangannya dari provinsi. Tetapi seakan-akan fakta yang terjadi itu ada proses pembiaran. Kita belum mendapatkan jawaban dari pemerintah. Apakah mereka sudah bersurat kepada pemerintah provinsi untuk merobohkan bangunan itu, atau memang ya nanti sekarang ini baru bersurat gitu? Ya, makanya tadi saya bicara tentang normatif. Secara normatif, mekanisme yang kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang di sini dilematisnya seperti itu. Secara normatif gitu. Karena itu bangunan yang bukan milik pemerintah kota. Itu bukan bangunan milik pemerintah kota. Itu milik provinsi. Yang kemudian ada tata cara yang mengatur untuk melakukan itu. Ada mekanismenya yang kemudian diatur. Seperti itu. Bukan nanti tiba masa tiba akal baru disurati. Nah, terkait Bang Daud tadi bertanya tentang itu sebenarnya pungli yang kita lakukan di sana ada preman masuk dan yang lain kan, seperti itu. Dulu kita memang punya komitmen itu. Jadi memang yang terjadi di pasar-pasar ini kemudian hampir kalau kita lihat digerogoti dengan pihak-pihak yang kemudian tidak punya kepentingan di dalam. Tetapi secara normal Bang Daud, bahwa pajak dan retribusi Bau-Bau sudah diatur. Besarannya itu seperti apa? Secara normatif ya. Secara normatif itu sudah diatur semuanya. Pajak dan retribusi Kota Bau-Bau itu diatur. Berapa biayanya, besarannya, parkirannya seperti apa dan yang lain-lain itu sudah diatur semua. Nah, masuknya kemana? Apakah itu masuk di preman? Makanya inilah kesadaran masyarakat juga. Jangan memberikan biaya parkir yang tidak memiliki karcis. Itu sebenarnya. Jadi memang kalau bicara pungutan liar dan yang lain, bahkan di Pasar Romeo dulu, di Pasar Romeo itu ada satgas yang kemudian dibentuk, satgas pungli, itu dilibatkan TNI dan Polri untuk menjaga itu pasar karena maraknya tadi pungutan liar yang terjadi. Kenapa tidak agak permanen itu satgasnya itu, Geng? Sebenarnya sampai hari ini satgas itu kalau saya tidak salah belum terbentuk. Ya, tapi yang bisa menjawab itu seharusnya Perindak ya. Iya, Perindak. Yang harusnya kita berharap Perindak itu bisa hadir hari ini di tengah kita untuk
untuk lebih luas lagi memberikan kita Oke. referensi terkait itu. Ya, insya Allah di waktu yang lain kami akan undang beliau untuk membahas tentang kawasan pasar. Iya, iya. Siap. Oke, lanjut. Ini tadi sudah dijawab oleh Ilon. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya ini adalah apakah ya kalau katakanlah itu bangunan yang ada di situ adalah milik provinsi, kenapa tidak diserahkan saja ke daerah, pemerintah kota gitu, sehingga itu tidak memperpanjang rentang kendali itu gitu, tidak memperlama proses untuk meruntuhkan bangunan yang berpotensi mengancam nyawa orang-orang yang ada di situ. Ya silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya bangunan itu mau milik pemerintah mau milik swasta, tetap pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk bagaimana memanfaatkan ya aset-aset yang ada di wilayah kota Bau-Bau, karena pijakan mereka sekali lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Diperkuat lagi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001. Artinya tidak ada celah bagi pemerintah untuk membiarkan bangkai bangunan dalam tanda kutip milik publik itu kemudian begitu berantakan seperti itu. Harus ada upaya bagaimana merawat, bila perlu merevitalisasi. Kan teknis, hanya tinggal komunikasi saja. Kembali lagi yang harus kita perhitungkan adalah bagaimana dampak yang akan dihasilkan dari pembiaran bangunan yang ada itu tadi. Kalau kita lihat konteks kejadian di Pasar Wameo itu, untung saja tidak ada pihak korban yang menggugat. Karena apa ya? Adanya spanduk yang dipasang itu berarti mereka sudah mendeteksi bahwa ini akan terjadi huru-hara di situ, ya. Yeah. Nah, artinya pertimbangan pemerintah itu harus melihat lebih cerdas lagi lingkungan atau kawasan yang menjadi tempat interaksinya pelaku usaha ini harus steril dari ancaman. Ya, kalau kita lihat di daerah-daerah maju, Jogja misalnya, ada institusi-institusi yang mendeteksi bahaya sejak dini ya. Di sana ada Tagana ya. Tagana. Nah, Tagana itu laut jauh lebih cerdas lagi mereka di dalam mendeteksi bahaya. Nah, harusnya kita di sekitar Pasar Wameo itu ada institusi-institusi penunjang yang bisa menjaga kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha yang ada di sana. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan Bang Daud tadi, sedikit saya tambahkan ya, sudah. Harus ada rekayasa. Artinya pelaku usaha sektor informal itu jangan lagi dibebani dengan bagaimana mereka berhadapan-hadapan dengan dalam tanda petik Tukang parkir itu. tukang parkir kemudian yang minta-minta itu. Adalah ya rekayasa yang cerdas yang dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat itu tidak lagi bingung. Ini resiko tidak. Maksud saya hentikan. Desainlah kebijakan yang cerdas, kebijakan yang bijaksana dan memenuhi harapan publik. Itu saja kuncinya. Ada spanduk kurang lebih berapa bulan yang lalu tertulis kurang lebih jikalau ada karcis tukang parkir yang meminta ya biaya jangan mau ya, itu tukang parkir yang tidak resmi maksudnya. Tetapi masyarakat komplain ya kalau anak-anak boleh jadi, tetapi ini orang dewasa bertato ini kita berhadapan. Nah, ini sebuah realita yang ada ya. Ini salah satu dari item permasalahan di kawasan pasar gitu. Yang harus memang kita sadari gitu ya. Gitu. Ya kurang lebih seperti ya. Langsung ke Bang Alfian. Mungkin ini agak lebih holistik lagi ya. Silakan. Ya, saya pertama, apakah Wameo itu bisa kita kembangkan menjadi pasar modern? Itu yang pertanyaan yang bisa kita coba sikapi. Yang kedua, pendapatannya apakah masuk di daerah atau tidak kan? Nah, di PAD di buku BPS Kota Bau-Bau 2023 itu kan sudah jelas gitu pendapatan PAD-nya Kota Bau-Bau cuma 100 miliar per tahun. Dan kalau saya tidak salah di sisi badan usaha, kalau itu benar Wameo dijalankan oleh badan usaha, itu hanya sekitar 8 miliar per tahun. Artinya
ya banyak kebocoran. Itu tidak masuk negara, itu satu. Dan itu juga yang mengindikatorkan bahwa di Pasar Wameo sebenarnya tidak ada yang mengelola. Namanya saja ada pengurus, tapi kalau dikelola tidak akan ada ibu-ibu, mama-mama kita yang jualan di pinggir jalan dengan beratapkan payung atau sama sekali tidak beratapkan apa-apa. Itu indikator nyata bahwa pasar kita tidak ada yang kelola. Siapa coba yang mau kelola? Bentuk pengelolaan itu kan adalah pelayanannya, fasilitas penunjang, fasilitas utama akan berdampak kepada pembiayaan. Hari ini tidak ada itu. Jadi kalau dibilang bahwa Pasar Wameo itu dikelola, nonsen. Asli tidak ada yang kelola itu. Berarti seperti yang dibilang tadi, autopilot. Iya, bagaimana ceritanya di dalam kosong, di luar berhamburan, itu kalau ada manajemen, bukan begitu. Seumur hidup saya, dan saya pernah mengelola manajemen baik itu di Jawa Pos maupun di Badan Usaha Provinsi Jawa Timur, tidak ada tuh ceritanya manajemen yang dibiarkan kayak begitu. Manajemen itu kan mengelola, memanage. Dan hari ini tidak perlu kita studi. Kita keliling saja putar ke Pasar Wameo. Memang tidak ada yang kelola kok. Coba tunjukkan ke saya ilmu manajemen mana itu yang di situ memang dikelola. Tidak ada yang dikelola. Terus salah siapa? Salah kita semua. Terutama salah yang punya kekuasaan untuk kewenangannya itu. Itu satu ya. Jadi jelas bahwa badan usaha menjadi penting untuk memanage segala persoalan semerawutnya yang ada di pasar, bahkan seluruh kota Bau-Bau. Tinggal kita lihat bagaimana sisinya. Nah, kedua, apakah Pasar Wameo bisa kita bangun sebagai pasar modern? Sangat bisa. Kalau tadi diragukan bahwa ada PAD kita kecil, ya di satu sisi itu. Karena sumber pendanaan itu dari APBD bisa, dari APBN bisa, dari skema KPBU yang dikeluarkan juga oleh pemerintah pusat, itu sangat mungkin. Salah satunya fasilitas pasar, itu bisa dibiayai oleh KPBU, kerjasama pemerintah dan swasta. Dan ada skema itu. Nah, yang sumber pendanaan lain apa? Dana CSR bisa, dana hibah bisa. Tinggal sekarang problemnya adalah setiap program, kalau kabupaten, kota, provinsi masih berpikir bahwa program itu ditangani oleh OPD, ya sia-sia. Anda pergi ke kementerian dengan atas nama OPD, yang Anda dapat cuma maksimal 5 miliar. Itu pun dengan ampun-ampun tuh. Artinya saya mau bilang gini, membangun kota itu tidak bisa atas nama OPD, karena itu program pemerintah kota, dalam hal ini wali kota. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan program itu menjadi satu program strategis yang berdampak kepada banyak hal, yang nanti kita presentasi di kementerian, itu juga menunjang kementerian sebagai acuan proyek yang bisa dikembangkan bahkan menjadi prototipe nasional. Contoh, Pelabuhan Murhum itu kan sejak 2015 sudah dilakukan studi oleh Bappenas. Kebetulan yang melakukan studi itu teman-teman juga. Nah, di situ apa yang terjadi? Di situ sebenarnya pemerintah pusat sedang membuat dan memikirkan bahwa Pelabuhan Murhum ini potensi. Karena potensi, melihat pendapatan kota Bau-Bau itu sedikit anggarannya, maka pusat berpikir bagaimana nih supaya kita besarkan. Nah, dibuatlah skema dan dimasukkanlah sebagian dari skema KPBU, kerjasama pemerintah dan swasta. Tujuannya supaya swasta itu masuk membiayai, swasta juga masuk untuk bisa memanage pelabuhan, dan daerah mendapatkan benefitnya, karena swasta boleh masuk dengan catatan badan usaha daerah di depan. Hari ini tidak ada badan usaha daerah. Karena itu sampai detik ini Murhum masih belum berjalan. Itu salah satu contoh bahwa termasuk Pasar Wameo, termasuk potensi yang lain, itu bisa kita bangun. Yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana pemerintah kota membentuk tim kerja, kemudian meng-SK-kan, dan itu menginventaris semua potensi yang bisa kita lakukan, termasuk hitungannya apa impact ekonomi, politik, budayanya dari konsep yang kita akan coba bangun. Kemudian kita
kerjasama dengan pusat, lakukan kerjasama. Tinggal memilih skema mana yang kita mau ambil. Tetapi disitulah gambaran besarnya bahwa pusat juga melihat, bau bagus nih konsepnya, membangun satu prototipe, karena kalau ini berhasil, dia bisa copy paste untuk daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Iya. Itu tujuannya kira-kira. Oh, Jadi iya. semuanya mungkin, hanya kembali kepada niat kita, nawaitu kita. Apa benar kita mau bangun kota bau-bau, Iya. atau sekedar basa-basi bahwa ya kita bagian dari pembangunan. Ya kalau begitu selesai diskusi malam Iya. ini. Dan contoh Pasar Wameo itu tidak ada manajemen. Itu saja. Terima Oke, kasih. itu termasuk closing statementnya, karena ini ujungnya itu ya bahwa belum terkelola dengan baik gitu ya. Ya, bahkan tidak terkelola dengan tidak ada pengelolanya orang bilang. Sedikit pernyataan. Ya, Sedikit pernyataan aja pernyataan. oh ya. Berarti kalau saya berpikir bahwa sedikit pernyataan aja, Pak. Tadi kan saya sudah dapat jawabannya lah, mulai dari mantan DPR yang abang-abang. Berarti secara tidak langsung kalau saya berpikir nih, salah atau tidak bahwa pemerintah kota melakukan pembiaran. Yang kedua, tidak ada perawatan secara langsung dari pemerintah kota ataupun pemerintah pusat, bukan pusat ya, pemerintah provinsi atau provinsi dalam melakukan perawatan bangunan, ya kan, menjaga kebersihan. Karena saya dengar juga autopilot, dan secara tidak langsung mau tidak mau sudah kita jaga sendiri aja pasar kita. Masalah rute urusan belakang, nanti pemerintah juga berpikir dan masyarakat berpikir, ya kan? Mungkin begitu aja, Bang. Terima kasih. Salah atau tidak, Bang, kira-kira kalau saya berpikir begitu? Nah itu wajar lah. Nice statement. Iya. Saya kira itu sesuatu yang wajar ya. Selanjutnya karena ini kita dibatasi oleh waktu, ya berikan closing statement untuk menutup acara atau kata menutup pembicaraan untuk sesi kita gitu. Iya, sebelum saya tutup mungkin saya sepakat dengan Bang Alfian tadi ketika kita bicara tentang kebijakan anggaran, yang kemudian kita bicara tentang birokrasi, yang kemudian apakah kita mau pihak ketiga kan atau seperti apa. Nah, memang secara normatif seperti saya cerita tadi, birokrasi kemudian saya sepakat sama Bang Alfian, harusnya jangan pakai birokrasi dong. Kita cari investasi yang lain yang kemudian bisa kita gunakan. Harusnya ada kreativitas yang kemudian bisa dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini. Memang di DPR juga kemarin kami menemukan masalah yang sama, yang serupa. Ketika memang ditangani birokrasi, maka alurnya itu memang repot karena pemerintah itu diatur dengan regulasi. Iya. Tidak seindah yang kita bayangkan seperti abang saya ini bayangkan dengan Bang Alfian. Kita panggil investor saja kalau begitu. Saya ambil contoh gini. Kebetulan saya juga salah satu direksi di CV Metro Jaya Group. Iya. Contoh seperti itu. Iya. Jadi investasi yang dibangun sama almarhum dulu yang itu di tahun 2011 itu sudah sampai 30 miliar tuh masuk di bau-bau. Oh, itu per tahun ya? Ya? Per tahun masuk. Enggak, investasi. Oh, investasi. Oh iya, Dan oke. ada beberapa investor yang kemudian mau masuk di kota bau-bau sebenarnya. Tetapi kita dihadapkan dengan birokrasi yang ada. Ini masalahnya. Jadi ketika investasi mau datang, yang ditanyakan mana situmu, mana siupmu, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana. Investor itu baru mau datang, mau berinvestasi, sudah dihadapkan dengan regulasi yang ada. Makanya inilah yang kemudian menjadi tantangan kita di pemerintah. Kalau mau kita bicara tentang pemerintah ya, berlaku sebagai pemerintah, memang dilemanya di situ karena regulasi yang kemudian harus kita patuhi, harus kita taati. Ada regulasi yang mengatur sehingga tidak ke ini. Soalnya. Ada pengadaan nih. Nah,
Oke. Nah, kemudian itulah tadi. Ketika kita bicara investasi, saya sepakat bahwa kemudian ada kreativitas yang bisa dilakukan oleh pemerintah, mengundang investor misalnya berinvestasi. Saya kasih contoh di bau-bau investasi besar yang kemudian kita tolak. Misalnya yang di gedung di depan pengadilan negeri itu Swiss apa ya? Swiss Bank kalau saya tidak salah itu dengan 6 lantai. Bayangkan karena perdanya kita saat itu melarang untuk sampai 6 lantai kalau saya tidak salah. Itu konyol, itu pemikiran konyol kita itu yang melarang investasi. Seharusnya pemerintah hadir memberikan ruang sebesar-besarnya kepada investor untuk masuk ke kota Bau-Bau, bukan menghalangi dengan regulasi yang ada. Ini yang terjadi. Ini kekonyolan kita nih. Lipo Plaza saja membangun Lipo Plaza misalnya. Di sini dilematisnya di situ. Lipo Plaza, membayangkan saja deh, Dinda. Lipo Plaza dibangun pertama kali, Siloam itu se-Sulawesi Tenggara mungkin hanya Bau-Bau yang ada Siloamnya itu yang terakhir di Kendari, bahkan kita yang duluan. Itu demonya berjilid-jilid. Ketika bangunan itu jadi, yang demo itu yang pertama hadir di permukaan. Ini cara berpikir, ini mindset berpikir kita kemudian. Iya. Kalau kita kembali kepada birokrasi, maka ada regulasi yang harus kita taati di dalam. Cocok seperti berarti hal hancur dulu, nggak bisa. Kita regulasinya begitu yang mengatur. Kita mau keluar dari situ, nggak bisa kita. Bisa. Ketika dia lakukan itu, pemerintah melakukan itu, baik eksekutif, legislatif melakukan itu, tangkap. Pasti kita tangkap kita. Sehingga selalu kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan birokrasi, aturan, undang-undang yang mengatur kita. Jadi tidak sesederhana itu kita berbuat, tidak sesederhana itu. Tetapi saya kira closing statement ya. Saya kira mungkin saya berterima kasih sekali sama teman-teman yang sudah kemudian menghadirkan ini. Walaupun mungkin Bang Daud nanti seperti saya cerita tadi nanti terakhir, tapi luar biasa. Tadi waktu materi ini kemudian datang, saya bilang sama Bang Daud hubungi kepala perintah supaya kita dengar sama-sama bagaimana sebenarnya tata kelola. Karena kita juga di DPR di salah satu fungsi pengawasannya. Kemudian ya ada beberapa keterbatasan yang kemudian harus kita hadapi. Lagi-lagi jalur birokrasi. Tetapi semangatnya insya Allah apakah Bau-Bau bisa? Saya yakin di generasi kita hari ini. Di generasi kita hari ini harusnya kita lebih baik lagi daripada yang kemarin-kemarin. Insya Allah. Iya, kalau kita analogikan manusia itu kota Bau-Bau dia mekar di tahun 2000 sesuai undang-undang di peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2001. Kemudian Bau-Bau mekar di tahun 2013 menjadi daerah otonomi. Saya kira tahun 2024 kita masih sangat prematur kalau kita analogikan manusia ya. Kemudian kita masih mencari jati diri yang kemudian menuju kedewasaan. Saya yakin ke depan Bau-Bau akan lebih baik lagi dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya. Dari saya selanjutnya. Ya. Ini yang terakhir. Pak Janurul, berikan closing statement. Ya, jadi sebagai daerah otonom baru yang umurnya masih seumur jagung, maka penting pemerintah Kota Bau-Bau untuk merumuskan kebijakan yang betul-betul memanfaatkan ruang yang tersedia untuk bagaimana ada target, bagaimana mendesain kebijakan yang terencana, matang, sehingga dalam pelaksanaannya bisa memenuhi harapan publik. Kemudian yang kedua memenuhi prinsip bijaksana, artinya bagaimana kebijakan yang dilahirkan itu betul-betul memberi rasa keadilan, tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan yang dibuat itu betul-betul menjawab problem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita atau publik kita. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah kita hari ini menghadapi event yang betul-betul akan menjadi penentu siapa nahoda baru kita yang akan memimpin
pelayaran Kota Bau-Bau menuju atau menjemput masa depan yang lebih gemilang ya. Mudah-mudahan publik kita cerdas di dalam menentukan pilihannya sehingga kita bisa memproduksi pemimpin yang sesuai harapan kita semua. Itu barangkali dari saya. Iya. Dari beberapa closing statement tadi, ada yang cukup menjadi perhatian kita bahwa pasar itu bukan hanya tempat berdagang, tetapi pasar juga adalah pusat pertemuan manusia, di mana di dalam itu adalah kebudayaan, ada di situ interaksi, ada kenyamanan, dan berbagai aktivitas yang bisa menumbuhkan pembangunan sebuah kota. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan pembangunan sebuah kota adalah bagaimana memangkas sebuah birokrasi itu agar para investor bisa masuk lebih leluasa dan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi kita, serta memangkas beberapa regulasi yang menghambat proses investasi yang akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah serta memberikan kenyamanan dan kesejahteraan buat masyarakat Kota Bau-Bau. Saya tutup dengan pertemuan kali ini dengan jawaban billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.